dan memberikan kami selalu kesehatan dan menjauhkan kami dari virus-virus yang memberikan kami penyakit. Kiranya Kau memulihkan bumi kami ini agar kami dapat memuliakan nama-Mu kembali di gereja-Mu, sehingga kami dapat berkumpul dengan teman-teman kami yang lainnya. Kiranya Kau selalu hadir dan menemani kami. Terimalah doa ini dan terus bimbing kami selalu agar kami menjadi anak-Mu yang kudus. Dalam nama-Mu kami berdoa. Terima kasih Bapa. Amin. Nah adik-adik, siapa yang pernah lewat jalan yang sempit? Jalan yang sempit itu biasanya banyak lubangnya dan juga susah lewatnya. Nah begitulah kalau kita mau menuju surga, banyak sekali rintangannya. Tapi Tuhan selalu menjanjikan kita untuk memberkati kita. Oleh karena itu, yuk kita bernyanyi Ada Dua Jalan. Tapi
kita pada minggu ini terambil dari Tita ke-9. Kita sama-sama menyebutkannya ya adik-adik. Tita ke-9. Jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu manusia. Adik-adik, segala aktivitas kita, Tuhan selalu ada dalam kehidupan kita. Dia selalu menolong kita. Mari kita sama-sama menyanyikan lagu Mendaki Bukit Sion. Firman Tuhan untuk kita minggu ini diambil dari kitab Yehezkiel pasal 37 ayat 11 sampai 14. Kita buka Alkitab kita. Yehezkiel pasal 37 ayat 11 sampai 14. Kakak-kakaknya akan bacakan untuk kalian dan kalian boleh ikuti di rumah ya. Kakak mulai dari ayat yang ke-11. Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, tulang-tulang ini adalah seluruh kaum Israel. Sungguh, mereka sendiri mengatakan tulang-tulang kami sudah menjadi kering dan pengharapan kami sudah lenyap, kami sudah hilang. Ayat 12, oleh sebab itu bernubuatlah dan katakan kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah, sungguh aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu, hai umatku, dari dalamnya, dan aku akan membawa kamu ke tanah Israel. Ayat 13, dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan pada saat aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu, hai umat-umatku dari dalamnya. Ayat 14, aku akan memberikan rohku ke dalammu sehingga kamu hidup kembali dan aku akan membiarkan kamu tinggal di tanahmu. Dan kamu akan mengetahui bahwa aku Tuhan yang mengatakannya dan membuatnya. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan Yesus selalu bersama dengan kita. Seperti lagu yang akan kita nyanyikan, baik dalam suka maupun duka, Tuhan Yesus beserta dengan kita. Kita sama-sama nyanyikan lagu ini ya. Kudaki-daki. Shalom, selamat hari Minggu.
waktu sekolah minggu kita untuk hari ini. Yang pertama, kita tetap mengadakan ibadah online seperti biasa di channel YouTube ini adik-adik. Lalu yang kedua, jangan lupa menyiapkan Alkitab, buku ND, dan berpakaian rapi saat beribadah. Yang ketiga, tugas berhorong. Nanti tugasnya kakak kirim ke WA Natarasi adik-adik. Demikian waktu sekolah minggu kita. Shalom. Adik-adik di rumah, kita bangkit berdiri, kita sama-sama bernyanyi, hanya satu jalan ke surga. Mari kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Salam sejahtera buat anak-anak sekolah minggu sekalian. Kita kembali beribadah dalam ibadah online ini. Kiranya sukacita Tuhan senantiasa bersama-sama dengan anak-anak sekolah minggu dan bersama-sama dengan orang tua kita. Firman Tuhan dalam ibadah kita pada saat ini yaitu Minggu turunnya Roh Kudus, terambil dari Kisah Para Rasul 2 ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-18. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yoel, akan terjadi pada hari-hari terakhir. Demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat." Demikian firman Tuhan. Anak-anak sekolah minggu sekalian, ketika Yesus naik ke surga, ia berjanji bahwa dia akan mengutus Roh Kudus ke tengah-tengah dunia ini, ke tengah-tengah orang yang mau menerima dia. Dan itulah yang kita rayakan pada hari ini, yaitu turunnya Roh Kudus ke dunia ini. Kalau kita melihat firman Tuhan pada hari ini, mulai daripada pasal 2 ayat 1, di mana ketika Roh Kudus turun pada orang-orang percaya pada waktu itu, kepada para rasul pada waktu itu, ada 3 kelompok sikap orang yang merespon turunnya Roh Kudus.
Kita lihat respon pertama datangnya dari para murid-murid dan para rasul, bahwa mereka menerima Roh Tuhan dan akhirnya mereka menceritakan kebaikan Tuhan. Respon kedua kita lihat bahwa orang-orang sekitar yang pada waktu itu melihat turunnya Roh Kudus dan diterima oleh para rasul, mereka terheran-heran karena mereka melihat para rasul, para murid berbicara dalam bahasa mereka dan mereka saling mengerti. Yang ketiga adalah orang-orang yang mencemooh, tidak menerima turunnya Roh Kudus dan tidak percaya akan kedatangan Roh Tuhan ke tengah-tengah dunia ini. Dari peristiwa Roh Kudus tersebut kita lihat dalam firman Tuhan pada hari ini bahwa orang yang menerima Roh Tuhan, Roh Kudus, dia akan berkhotbah, dia akan menceritakan tentang kebaikan Tuhan, dia akan menceritakan bagaimana baiknya Tuhan itu kepada orang-orang percaya. Dia akan menyatakan bahwa Tuhan itu tetap setia menyertai dan membimbing orang-orang yang percaya kepada Dia. Firman Tuhan hari ini kita lihat bagaimana Petrus berkhotbah setelah menerima Roh Kudus yang daripada Tuhan. Yang tadinya mereka takut karena pada waktu itu peristiwa kematian Yesus dan peristiwa kebangkitan Yesus adalah menjadi peristiwa yang pada waktu itu sulit diterima oleh banyak orang. Mereka takut kalau mereka akan ditangkap dan dibunuh. Tetapi dengan turunnya Roh Kudus, mereka menjadi berani dan percaya untuk memberitakan kebaikan daripada Tuhan. Mereka menjadi berani memberitakan Yesus adalah Tuhan. Mereka dengan berapi-api menyatakan bahwa kebangkitan Yesus, kematian Yesus merupakan peristiwa keselamatan bagi orang-orang yang percaya kepada Dia. Anak-anak sekolah minggu, melalui peringatan turunnya Roh Kudus yang kita lakukan pada hari ini, hendak mengatakan kepada kita bahwa kita adalah orang-orang yang sudah percaya, kita yang sudah menerima Roh Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita harus berani bersaksi tentang Kristus Yesus adalah Tuhan. Harus berani mengatakan bahwa Yesus adalah Tuhan. Harus berani mengatakan bahwa Dia adalah juru selamat. Harus berani mengatakan bahwa Tuhanlah yang menjadi pembimbing, yang menjadi pengarah, yang menjadi penuntun dalam kehidupan kita. Dan itu harus nampak dalam diri anak-anak sekolah minggu, bahwa orang-orang atau anak-anak Tuhan yang sudah menerima Roh Tuhan, hidupnya menjadi anak-anak yang baik. Dia akan berbakti kepada Tuhan dan berbakti kepada orang tuanya. Dia akan baik kepada kakak ataupun kepada adiknya. Dia akan hormat kepada orang yang lebih tua. Dia akan berlaku jujur dan dia akan mengasihi setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Oleh karena itu, anak-anak sekolah minggu diingatkan pada hari ini, pada hari turunnya Roh Kudus ini, untuk menerima dan percaya. Dan bukti daripada kita menerima, bukti dari anak-anak sekolah minggu menerima Roh Tuhan di tengah-tengah kehidupannya, hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, hidup seturut dengan rencana Tuhan, hidup menghormati orang tua, dan hidup mengasihi kakak, mengasihi adik, menghormati guru, mengasihi orang-orang yang sudah diutus Tuhan untuk mengarahkan, mengajari kita ke dalam kehidupan yang kekal. Oleh karena itu, hiduplah dalam bimbingan Tuhan sehingga kita boleh diarahkan pada keselamatan yang daripada Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa yang baik atas kebenaran firman Tuhan yang Tuhan boleh perdengarkan kepada kami, kepada anak-anak sekolah minggu,
bahwa Engkau telah turun ke dunia ini, Engkau mengutus Roh Kudus ke tengah-tengah kehidupan kami, sehingga kami boleh dibimbing, boleh diarahkan untuk percaya dan mengaku dan memberitakan tentang kebaikan Tuhan, menceritakan mengenai Yesus Kristus adalah juru selamat dunia ini. Dan kami anak-anak sekolah minggu boleh menjadi anak-anak yang patuh, yang taat, yang hormat, yang jujur dan setia kepada Tuhan. Tuhan yang baik, sertai kami, sertai anak-anak sekolah minggu. Pada saat ini Tuhan, pandemi COVID-19 masih ada di sekitar kami. Biar Tuhan jugalah yang menjaga kami, menjauhkan virus itu Tuhan dari kehidupan kami, dan memberikan imun tubuh yang kuat kepada kami. Tuhan yang baik, buatlah kami semua anak-anak sekolah minggu dan orang tua kami senantiasa dalam bimbingan Tuhan, dan kami sehat senantiasa. Terima kasih Allah Bapa, dalam Kristus Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak sekolah minggu, kita akan tutup ibadah kita. Marilah kita bernyanyi "Ku Mau Berjalan dengan Juru Selamat". Sampai aku tiba di kita akan akhiri ibadah kita. Marilah kita berdoa bersama-sama dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.